Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 TIK. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial, di mana beranggotakan saya sendiri Sanisa Rapuitasari dengan NIM 146, Rizky Asrul Ananda dengan NIM 148, Yayu Setiarini dengan NIM 150, Angelina Dea Miranda dengan NIM 159, dan Iqbal Sauki dengan NIM 160. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial. Proses pembelajaran TIK berbasis tutorial pada jenjang SD adalah penggunaan atau pemanfaatan komputer dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran TIK berbasis tutorial sendiri bertujuan untuk menggantikan tutor manusia, yang dimana proses pembelajarannya menyediakan grafik, video, animasi, dan suara. Serta dalam proses pembelajaran TIK berbasis tutorial ini juga dapat mendeteksi siswa yang belum memahami materi yang telah disampaikan. Jadi apabila siswa tersebut salah dalam menangkap materi atau pertanyaan, maka komputer akan mengulangi materi yang belum difahami oleh siswa. Dalam proses pembelajaran TIK berbasis tutorial sendiri menyediakan poin-poin materi yang diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan. Serta ciri khas dari proses pembelajaran TIK berbasis tutorial ini adalah terdapat dua pihak di dalamnya. Yang pertama adalah tutor yang memberikan bimbingan dan siswa yang mendapatkan bimbingan. Adapun metode-metode yang digunakan dalam proses pembelajaran TIK berbasis tutorial. Yang pertama adalah presentation of information, yaitu penyajian materi. Yang kedua, question of response, yaitu pertanyaan dan respon. Judging of response, yaitu pertimbangan dan respon. Yang keempat, ada providing feedback of response, yaitu timbal balik respon. Remediation, yaitu perbaikan. Dan yang terakhir, ada question lesson segment, yaitu pengaturan urutan sajian materi. Yang terdapat pada metode tutorial sendiri terdapat 6. Yang pertama yaitu presentation of information atau penyajian informasi. Yang kedua yaitu question of response atau pertanyaan dan respon. Yang ketiga yaitu judging of response atau pertimbangan respon. Yang keempat yaitu providing feedback about response atau pemberian respon. Yang kelima yaitu remediation atau perbaikan. Yang keenam yaitu sequencing lesson segment atau pengaturan urutan sajian materi pelajaran. Penjelasan materi pelajaran, mengajukan pertanyaan atau masalah yang perlu dibahas, menganalisis jawaban peserta didik, memberikan umpan balik, memberikan latihan, dan meminta peserta untuk melakukan unjuk kemampuan atau kompetensi yang telah dipelajari. Isi atau materi program pelatihan yang dikemas dengan menggunakan metode tutorial dapat disampaikan melalui orang, komputer, atau bahan ajar. Bentuk atau rangkaian aktivitas pada metode tutorial dapat berupa dialog interaktif antara tutor dengan siswa dan dialog interaktif antara siswa dengan isi atau materi program pelatihan yang disampaikan melalui media dan komputer. Tahap dari pembelajaran TIK berbasis tutorial. Menurut Kemendiknas pada tahun 2014 menjelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran berbasis komputer dengan metode tutorial yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyajian informasi atau presentation of information, yaitu berupa metode presentasi, panjang presentasi teks, tata letak teks, grafik dan animasi, warna dan penggunaannya, kualitas teks, tipe informasi dan teks organisasi struktur konten, pendahuluan instruksional, dan yang terakhir yaitu menyediakan bantuan. Langkah yang kedua yaitu pertanyaan dan respon atau question of responses. Nah, dalam tutorial metode interaksi yang paling umum adalah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Dan semakin banyak siswa berinteraksi, maka siswa semakin menikmati pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu penilaian respon atau judging of responses. Nah, pada tahap ini yaitu proses mengevaluasi tanggapan untuk memberikan umpan balik, untuk membuat keputusan atau penilaian, dan untuk menyimpan data kinerja.
Nah, tujuannya yaitu untuk menilai tanggapan sebaik yang akan dilakukan oleh seorang guru. Lalu yang keempat ada pemberian balikan respon atau providing feedback about response, yaitu setelah selesai program akan memberikan balikan, apakah telah sukses berhasil atau harus mengulang. Umpan balik atau feedback adalah reaksi suatu program terhadap tanggapan siswa dan dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk pesan teks dan ilustrasi grafis. Fungsi yang paling umumnya adalah memberitahu siswa tentang ketepatan suatu tanggapan, merespons tanggapan yang benar dan memberi pengetahuan serta merespon kesalahan dan memberikan koreksi untuk pembelajaran di masa depan. Lalu yang kelima ada pengulangan atau remediation. Untuk mengatasi siswa yang belum menguasai kompetensi, tutorial menyediakan program sampai siswa tersebut dapat menguasai materi sesuai tujuan pembelajaran. Pemberian informasi baru atau pengulangan informasi lama dengan lebih detail juga membantu siswa yang memperhatikan tetapi kurang memahami presentasi awal. Lalu yang keenam ada penutupan tutorial atau closing, yaitu berupa penutupan pembelajaran. Mengakhiri pembelajaran tidak berarti bahwa siswa tersebut meninggalkan pembelajaran. Sebaliknya, itu berarti bahwa siswa tersebut telah menyelesaikan persyaratan programnya dan mungkin harus beralih ke suatu program yang baru. Contoh media dalam pembelajaran TIK berbasis tutorial, yaitu ada 4 contoh. 1. Komputer. Media pembelajaran berbasis komputer merupakan suatu jenis media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat pembelajaran yang berfungsi untuk mengolah tampilan agar materi pembelajaran lebih menarik dan mudah dimengerti. 2. LCD proyektor. Dalam pembelajaran TIK, misalnya guru menjelaskan komponen-komponen mainboard, sangat dibutuhkan visualisasi secara mendetail dan mendekati nyata tayangan gambar melalui LCD. Akan mengantar pemahaman siswa menjadi jelas. 3. CD pembelajaran interaksi. Sebuah media yang menegaskan sebuah format multimedia dapat dikemas dalam sebuah CD compact disc dengan tujuan aplikasi interaktif di dalamnya. 4. Presentasi PowerPoint. Media ini menggabungkan semua unsur seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian. Media PowerPoint juga dapat mengakomodasi seluruh perbedaan dari gaya belajar mahasiswa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.